Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Muslika, guru MI Rodotus Syubhan Tawangrejo yang saat ini sedang menjalani PPG dalam jabatan di LPTK UIN Walisongo Semarang. Pada kesempatan pagi ini saya akan praktek pembelajaran untuk penilaian UKIN di MI Rodotus Syubhan Tawangrejo kelas 3 dengan materi ketentuan sholat bagi orang yang sakit. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Masih semangat pagi ini? Masih. Buktikan coba kalau masih semangat. Tepuk semangat. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh Mas Adin. Sudah sembuh Mas Ramdhani? Kemarin sakit apa? Panas. Sudah diperiksakan? Belum, tapi sudah sembuh ya. Jaga kesehatan baik-baik. Saratri, Sabrina, Stevia, Mbak Stevia sudah sembuh? Sudah diperiksakan? Sakit apa kemarin Mbak Stevia? Demam. Sekarang sudah sembuh ya. Semoga sehat kedepannya. Mbak Yesivia, alhamdulillah yang kemarin sakit sudah sembuh. Sekarang anak-anak tadi malam belajar apa tidak? Yang tidak belajar tunjuk jari. Malah jujur sekali ya. Yang belajar? Siapa yang belajar tadi malam? Oke, anak Coba tepuk anak solih. Aku anak solih. Rajin sholat, rajin ngaji. Orang tua
Jika kita tidak mampu sholat sambil berdiri, maka diperbolehkan sambil duduk. Apabila tidak mampu sambil duduk, maka boleh sambil berbaring. Jika itu pun tidak mampu, maka boleh dengan telentang. Jika itu pun tidak mampu, maka boleh dengan isyarat. Apa Cak? Isyarat. Hanya dengan kedipan mata ataupun dengan perasaan kata hati saja. Karena kita sudah tidak mampu. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Coba dibaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli qaiman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa ala jambin. Artinya, sholatlah dengan berdiri. Jika kamu tidak sanggup, lakukanlah dengan duduk. Dan jika tidak sanggup juga, lakukanlah dengan berbaring pada salah satu sisi tubuhmu. Ringan apa tidak? Allah itu sangat menyayangi hambanya. Yang mampu berdiri dianjurkan sholat sambil berdiri. Bagi yang tidak mampu berdiri, maka boleh sholat sambil duduk. Apabila tidak mampu duduk, maka boleh sholat sambil berbaring miring. Apabila tidak mampu berbaring miring, maka boleh dengan telentang, melongak-langak. Apabila tidak mampu, maka semampunya, boleh dengan kedipan mata atau bahasa isyarat. Tata cara sholat bagi orang yang sakit, yang pertama adalah dengan cara duduk. Coba kelompok 1 memperagakan di depan. Tata cara sholat sambil duduk. Dipersilakan. Yuk semuanya. Yang kelompok 1 maju ke depan. Menghadap ke arah kiblat sambil duduk. Nah, tata caranya bagaimana? Dibaca.
Membaca surah Al-Fatihah, baca surah pendek. Nah, kemudian rukuk lagi. Allahu Akbar. Rukuk itu hanya sedikit ya. Nah, sedikit saja. Nah, jangan Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Nah, terus sujud lagi untuk rakaat yang kedua. Nah, Subhana rabbiyal. Nah, oke, duduk. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Terus membaca doa kunut. Kita subuh. Tetap Allah. Di rukuk tadi kok ya. Dan sujud lagi yang kedua. Kita lagi. Terus tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus. Nah, judulnya tahiyat akhir. Salam. Assalamu alaikum. Inni as'alukal jannata wan najata. Assalamu alaikum. Begitu, terima kasih. Beri tepuk tangan. Sudah kita tempat. Lanjut. Kita tadi cara mengerjakan sholat sambil duduk. Sekarang yang kedua, cara sholat dengan berbaring. Berbaring artinya berbaring miring. Ya, posisikan. Dibaca caranya bagaimana. Ada pun tata cara sholat dengan berbaring miring. Yang dimaksud berbaring dibaca, semuanya membaca. Ayo, yang dimaksud, ayo dibaca. Di atas rusuk yang sebelah kanan. Nah, berarti miringnya ke kanan. Sudah tepat ya, miringnya ke kanan. Oke, lanjut. Wajah dan perut, dada dan kaki menghadap ke arah kiblat. Drijine menghadap kiblat. Nah, kiblat. Ya. Bersedekah. Untuk melakukan rukuk dan sujud cukup dengan menganggukkan kepala. Rukuk misalnya. Jadi niat dulu. Usalli fardhus subahi mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Kabirun walhamdulillahi katsiran dan seterusnya. Rukuk menganggukkan kepala saja. Nah, kepala bukan badan, kepala.
berdiri tegak. Sujud lagi. Ya, sujud yang kedua. Terus bangkit dari duduk, bangun untuk melaksanakan rakaat yang kedua. Membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kemudian rukuk lagi, angkat kepala. Angkat kepala. Angkat lagi untuk sujud. Kemudian ratakan lagi, angkat. Sujud yang kedua. Kemudian angkat lagi, membaca tasyahud akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah sampai dengan selesai salam. Salamnya pakai noleh apa tidak? Nah, kalau mampu boleh, tapi karena posisinya tidur tidak usah noleh. Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'aluka al-jannata wan najata minan nar. Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'aluka al-jannata wal afwa indal hisab. Tolong diperhatikan, semuanya melihat. Caranya seperti itu miringnya. Nanti kalau kalian merawat ibu kalian yang sedang sakit atau nenek kalian yang sedang sakit, kalian harus tahu caranya menyolatkan bagaimana, karena kalian sudah diajar caranya sholat. Bukan hanya untuk diri kalian sendiri, tapi untuk keluarga kalian dan masyarakat di sekitar kalian. Ya, cukup. Terima kasih. Boleh bangun. Kembali ke tempat. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Sekarang yang ketiga, maju ke depan untuk mempraktekkan tidur telentang. Yo, seperti kalau olahraga sedang tidur telentang, bagaimana? Ayo tidur telentang. Kakinya lurus ke arah kiblat. Posisi badan lurus tiduran. Menghadap ke arah kiblat. Ya. Biasanya orang yang sudah sholatnya sambil telentang begini berarti dia sudah tidak berdaya, tidak kuat bergerak. Maka posisi tangan yang mengatur adalah orang yang sehat disediakan. Tinggal kalian membaca. Kalau tidak mampu membaca dengan suaranya, hanya dalam hati saja. Nah, boleh? Ayo, namanya disediakan. Ya. Rukuknya dengan kedipan mata. Rukuk. Adik. Bangkit dari rukuk. Dibuka matanya. Sujud. Pakai kedipan lagi. Bacaannya pun dalam hati. Tidak pakai keras karena sudah tidak berdaya. Tapi kalau masih mampu, yang lemah hanya tenaganya saja, tapi lisannya masih mampu membaca, maka membaca dengan suara yang lirih. Gitu ya. Oke. Salam masih bisakah salam? Menengok ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Inni as'aluka al-jannata wan najata minan nar. Ke kiri. Ke kiri, mana kiri Noval? Assalamualaikum warahmatullah. Nah, saksikan begitu cara mengerjakan sholat sambil telentang. Urutannya bisa ya? Sudah paham? Sudah menyaksikan tadi? Oke, kembali duduk ke tempat semula. Kembalikan dulu. Allah masih sayang kepada saya meskipun saya diberi sakit, tapi alhamdulillah masih kuat sholat, masih bisa mengerjakan sholat. Allah sayang, saya masih diberi kesempatan untuk mendekatkan diri kepadanya. Hikmah yang ketiga, menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun sakit, kita diberi kesempatan sholat dengan semampu kita. Tidak diwajibkan untuk berdiri tegak. Kemurahan Allah diringankan. Kita
diberi keringat. Boleh sholat tidak dengan berdiri, tapi boleh dengan duduk. Selanjutnya, mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sakit kita menjadi ingat, besok saya kalau sehat akan semakin rajin sholat. Nek sakit ngene iki lho, ape sholat ngadeg wae ndredeg awake lara dengkule teklok ora kuat ngadeg. Muga-muga diparingi sehat meneh, sok nek sehat aku ape rajin sholat. Berarti mensyukuri nikmat sehat. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Oke. Dengan membaca slide dan melihat demonstrasi teman kalian di depan kelas tadi, apakah kalian sudah paham dengan cara sholat bagi orang yang sakit? Untuk mengetahui, maka guru akan membagikan lembar kerja untuk peserta didik yang harus dikerjakan secara berkelompok. Ditulis nama anggota kelompok. Cara sholat sambil berbaring. Mantap. Oke, beri tepuk tangan yang meriah. Ke sini. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Oke, sudah cukup ya? Iya, yang lain bisa dikumpulkan. Waktunya mengerjakan soal post-test. Nah, sudah hasil diskusinya sudah. Sekarang soal. Silakan anak-anak mengerjakan soal secara mandiri untuk mengetahui daya serap kalian selama mengikuti pelajaran sejak pagi. Sudah? Ya, duduk kembali ya. Sudah selesai semua? Sudah dikumpulkan. Menurut anak-anak sulit apa tidak sholat dengan cara nyaring? Nggak apa-apa. Terus rukuk dan i'tidalnya dengan menganggukkan kepala sedikit ke depan. Kalau sujud membungkukkan agak lebih rendah. Kemudian sampai salam. Cara yang kedua yaitu dengan Loh, kok lupa? Cara salat yang kedua selain duduk? Berbaring. Oke, pintar, berbaring miring. Miringnya ke sebelah kanan. Kanan itu mana?
Nah, kepalanya di sebelah mana tadi? Utara. Kakinya membujur ke selatan. Posisinya di atas dada yang sebelah kanan. Telinganya, kalau sudah paham, tugas kalian adalah menguraikan tata cara sholat sambil duduk. Dikumpulkan minggu depan. Kalau sudah, bukunya dirapikan, dimasukkan ke dalam tas. Mari kita tutup pertemuan pada pagi ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi